Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim wal yattaquha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu dan anak-anakku yang dirahmati Allah, pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama membaca kalimat tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mari kita senantiasa sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan kali ini saya membacakan satu seruan dari Allah Subhanahu wa taala yang tertulis di dalam surah An-Nisa ayat 9. Di dalam seruan tersebut kita diperintahkan dari ayat 9 tersebut, artinya kurang lebih demikian. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita meninggalkan keturunan yang lemah, ini kita hendaklah khawatir. Ini seruan dari Allah. Dalam hal ini lemah apa? Banyak hal yang perlu kita khawatirkan agar keturunan setelah kita ini tidak sengsara, tidak menderita. Agar anak turun kita tidak menderita, maka kita perlu membekalinya. Relevan dengan ayat tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Alimu auladakum fa innahu mahluquna fi zamanin ghaira zamanikum." Didiklah, ajarlah, sekolahkanlah anak-anak kalian. Ajarilah anak-anak kalian. Ulangan, itu bahasa Jawanya. Ulangan anak-anakmu. Karena anak-anakmu kelak akan hidup di zaman yang berbeda dengan zamanmu. Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini kita sudah merasakan, mungkin saat bapak-bapak
ibu-ibu yang saat ini seusia saya misalnya, sudah 50 tahun ke atas. Dulu ketika bermain, ya paling kita bermain mobil-mobilan dari kulit jeruk atau mobil-mobilan dari tanah liat. Setelah itu mobil-mobilan tersebut berganti dengan mobil dari plastik dan dari bahan yang lain. Setelah itu berganti teknologi lagi. Mobil yang dari plastik tadi sudah tidak lagi kita mendorong, tapi dikendalikan dengan remote control. Dengan remote. Digerakkan oleh remote dari kejauhan. Dan sekarang ini sudah lebih canggih lagi. Bermainnya sudah tidak dengan teman-teman yang berada dalam satu lokasi. Kalau dulu kita bermain, ya perlu berkumpul dengan banyak anak. Ayo ngumpul-ngumpul bermain gitu. Sekarang ini dapat bermain dengan anak-anak yang tidak dalam satu tempat, antar kota, antar provinsi, antar pulau, bahkan antar negara bisa bermain bersama. Itu dengan memanfaatkan internet. Maka dari itu, apabila kita mengajarkan kepada anak-anak kita apa yang kita ketahui dulu, apa yang kita mainkan dulu, maka hal tersebut akan membuat anak-anak kita itu ketinggalan. Itu baru dari hal permainan, bukan dari hal ilmu dan teknologi. Untuk itu, Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anak sekalian, maka sangat relevan apabila Nabi juga memerintahkan agar kita senantiasa belajar tidak terbatas oleh waktu. Durasi waktu diwajibkannya belajar itu kapan? Kata Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu itu mulainya dari turun dari ayunan hingga masuk ke liang lahat. Artinya belajar sepanjang hayat, lifelong education. Untuk Bapak Ibu guru, begitu pula. Kalau Bapak Ibu guru berhenti belajar, wah, nanti bisa jadi akan ketinggalan oleh laju perkembangan teknologi saat ini. Mungkin Bapak Ibu dulu ketika mengajar cukup menulis di papan tulis dengan kapur, kemudian berkembang menjadi menulis dengan menggunakan spidol di whiteboard. Berkembang lagi, ada namanya OHP. Tulisannya ditulis pada kaca, lalu diproyeksikan ke layar pakai OHP. OHP sudah berubah lagi menjadi LCD proyektor. LCD proyektor berkembang lagi, ya. Mungkin nulisnya Bapak Ibu bisa di handphone, diproyeksikan ke layar, sudah bisa. Dan berkembang. Maka alimu auladakum fa innahu mahlukuna fi zamanin ghaira zamanikum. Ajarlah, didiklah anak-anak kalian. Untuk itu anak-anak juga jangan berhenti belajar, karena kalian akan hidup di zaman yang berbeda dari zaman sekarang ini. Kalau kalian
berhenti belajar, kalian hanya akan menjadi penonton, ya, tidak bisa menjadi pelaku. Maka tetap semangat belajar, karena belajar itu selain itu merupakan kebutuhan untuk mempersiapkan hidup di masa yang akan datang, juga memenuhi kewajiban perintah agama, perintah untuk menuntut ilmu, perintah untuk mencari ilmu. Maka ketika belajar, kita akan mendapatkan dunia dan mendapatkan akhirat. Semoga kita semua dapat hidup bahagia baik di dunia dan di akhirat dengan menggunakan ilmu yang kita miliki. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.